Pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu, tapi ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Karena bagaimana, berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa dulu yang terbaik, bukan berapa anggarannya, dulunya gimana itu, CEO-nya gimana, baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. JK juga mengimbau agar pemerintahan selanjutnya selektif dalam memilih Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim Liputan PTV. Dan untuk membahas lebih dalam terkait dengan hal ini, kami telah terhubung dengan Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Iman, apakah mengetahui juga bahwa ternyata yang disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah fakta? Nadiem Makarim jarang ke lapangan dan juga jarang ke kantor. Iya, kalau kami dari guru tentu tidak bisa mengecek kantornya ya. Tetapi kemudian pernyataan itu mengandung kebenaran karena dampak dari kebijakan Nadiem ini memang banyak yang tidak menyentuh akar persoalan di dunia pendidikan. Misalkan kita contohkan ya, untuk anggaran pendidikan dari APBN misalkan itu kan selalu naik dari tahun 2023, 2024 sampai 2025. Memang betul anggaran Kemendikbudristek ini hanya 15%, tetapi kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem ini, saya contohkan misalkan yang sering kali diamplifikasi gitu ya di berbagai media, itu adalah 26 episode Merdeka Belajar. Sebagai guru, kami melihat episode-episode ini tidak menyentuh ya masalah di lapangan, terutama untuk guru gitu. Makanya kami pernah melakukan pengecekan dari 26 episode yang sangat panjang tersebut, Kampus Merdeka, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Asesmen Nasional, dan lain seterusnya. Ini kalau saya sebutkan bisa 3 menit sendiri. Ini ternyata tidak ada yang berbicara soal kesejahteraan guru secara langsung, dan juga dosen terutama. Nah, ya itu tidak ada yang directly langsung, karena untuk misalkan kebijakan seleksi P3K ya, yang dijanjikan akan merekrut 1 juta guru, ternyata itu bukan bagian dari program Nadiem Makarim sendiri. Jadi kalau programnya saja ini tidak menyentuh akar persoalan, maka ya kita akan melihat ya akhirnya kritik dari Pak Yusuf Kala ini menjadi relevan, karena ternyata tidak berkaitan dengan masalah yang sebenarnya gitu kan. Guru honorer masih banyak di Indonesia gitu kan. Kebijakan Pak Nadiem misalkan digitalisasi yang mengintegrasikan kurikulumnya dan juga program sekolah penggerak, sekarang PPG itu harus melalui aplikasi tunggal yang dibuat di masa Pak Nadiem ini, kita menyebutnya PMM. Itu juga guru-guru ini justru tidak fokus mengajar, justru fokus dalam aplikasi gitu. Apalagi dalam suasana kesejahteraan yang serba kurang, saya kira ini hanya akan menambah beban, justru kualitas belajar kita tidak berkurang, tidak menambah gitu secara signifikan. Selain fokus pada karakter, JK juga mempertanyakan mengenai anggaran di Kementerian Pendidikan, karena memang anggaran fantastis yang mencapai 3 triliun untuk program guru penggerak ini diberhentikan ternyata. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang ada maksud lain atau anggaran ini memang ditujukan untuk hal lain yang mungkin lebih positif? Iya, jadi program guru penggerak ini adalah program yang dikeluarkan dalam rangka peraturan menteri gitu kan. Jadi supaya guru-guru ini sebenarnya guru-guru ini bisa mensosialisasikan kurikulum merdeka yang agak sulit dipahami oleh guru-guru di Indonesia gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi memang dari sisi kebijakan ini ada persoalan gitu. Karena kalau pemerintah ingin melatih guru gitu ya, sehingga menjadi guru yang profesional, memenuhi kompetensi-kompetensinya, itu ada di dalam amanat Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, yaitu pendidikan profesi guru. Nah, di era Pak Nadiem ini ada yang kebalik-balik.
Jadi untuk menjadi guru profesional anggarannya sangat sedikit, hanya sekitar puluhan miliar, tetapi kemudian untuk anggaran guru penggerak itu sampai fantastis sekali, sampai sekitar 3 triliun. Dan kalau kami hitung sasarannya adalah sekitar ratusan ribu guru, itu kami melihat dalam satu guru itu pembiayaan pelatihannya itu bisa mencapai 19 sampai 21 juta. Sedangkan guru-guru yang mendapatkan pelatihan guru penggerak itu belum bisa dianggap profesional kalau guru PPG. Sementara amanat undang-undang guru dan dosen itu guru-guru harus profesional, ini masih mengantri 1,6 juta guru. Nah inilah yang kebalik-balik menurut kami. Jadi Pak Menteri ini, Pak Madi, mohon maaf, ini sibuk dengan programnya sendiri dan tidak memperhatikan masalah yang sangat mendasar seperti saya sebutkan tadi PPG gitu kan. Adapun hari ini per hari ini diadakan semacam PPG, itu PPG ini harus masuk ke aplikasi buatan dari Pak Nadiem dalam tanda kurung 400 tim bayangan yang dimuliakannya itu gitu kan. Dan guru-guru ini mulai mengeluhkan karena guru-guru ini kalau kita melihat guru-guru dituntut untuk mengajar murid secara terdiferensiasi online offline. Ini kita full offline sehingga kemudian ada kejadian guru yang meninggal kelelahan karena mengikuti program PPG melalui aplikasi ini. Dan ini saya kira harusnya menjadi warning gitu untuk Kemendikbud supaya lebih tahu akar persoalan di pendidikan kita gitu. Baik, Mas Iman, apakah karena mungkin background dari Nadiem Makarim ini adalah bukan seorang akademisi sehingga mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini tidak tepat sasaran atau kurang tepat seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat sebelumnya terdekat adalah mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan ada Anies Baswedan yang juga merupakan seorang rektor, sebelum-sebelumnya juga berprofesi sebagai seorang rektor. Apakah itu menjadi salah satu yang faktor menurut Anda sehingga kebijakan yang diterapkan ini tidak tepat? Lantas sebaiknya menurut Anda di pemerintahan berikutnya siapa yang cocok menjadi Menteri Pendidikan? Karakter seperti apa yang dibutuhkan? Iya, yang pertama tentu saja melihat 5 tahun terakhir mungkin kami juga jadi trauma gitu ya, bahwa Menteri Pendidikan yang kami harapkan di pemerintahan yang baru tentu saja mungkin ya kalau bisa itu adalah berlatar dunia pendidikan. Dia tahu sekolah di Indonesia karena Pak Nadiem ini pernah berstatement beliau kaget di Indonesia ada wilayah yang gak ada listriknya gitu. Padahal kita semua sama-sama tahu itu. Artinya sangat jomplang sekali pengalaman beliau dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kami harapkan memang ada latar pendidikannya gitu. Dan yang kedua tentu saja kalaupun memang latar dunia pendidikannya sangat minim, ya minimal beliau ini memang memilih tim yang memang akan mengarahkan gitu ya, sehingga memiliki empati terhadap dunia pendidikan. Kritik Pak Yusuf Kala misalkan terhadap Merdeka Belajar, sebenarnya kata kunci dari kritik Pak Yusuf Kala terhadap Merdeka Belajar adalah ketika Pak Nadiem ini memakai satu percontohan kecil, ini ingin diterapkan di seluruh Indonesia. Padahal Indonesia itu beragam, ada 17.000 pulau, ada 30 lebih provinsi dan 500 kabupaten dengan perbedaannya masing-masing. Tata kelola kita ini ada di provinsi dan juga di kabupaten dan wali kota. Ini harus harmoni, jadi tidak bisa dengan jalan sendiri. Nah, kami melihat bahwa kebijakan Pak Nadiem ini seperti guru penggerak, sekolah penggerak, ini seperti sibuk dengan programnya sendiri, tetapi tidak ada upaya untuk melihat kondisi di lapangan. Makanya kemudian sering terjadi kontradiksi di lapangan ini. Jadi itu yang poin yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja Menteri yang baru ini kami harap punya rasa empati terhadap situasi dunia pendidikan, terutama terhadap guru gitu. Jangan sampai nanti bikin program yang tidak berpihak kepada guru dan sama sekali tidak membahas kesejahteraan guru gitu ya. Guru sibuk dilatih, dia mengeluarkan ongkos sendiri, tetapi impact-nya buat dirinya tidak ada. Nah ini saya kira 3 faktor utama ya di dalam dunia pendidikan kita. Jadi kita ini adalah dunia pendidik dan juga dunia berbudaya. Jadi itu 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Itu menurut kami. Baik, kita harapkan semoga Menteri Pendidikan di era pemerintahan berikutnya ini bisa lebih mengenal masyarakat Indonesia dan juga sistem pendidikan kita sehingga kebijakan yang diterapkan nanti bisa tepat sasaran. Terima